Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada edisi kali ini seri psikologi yang mana akan membahas terkait dengan libido, gitu kan. Kita tahu bersama bahwasanya libido itu kan berawal dari teori psikoanalisis, gitu kan. Pengembangan dari teori psikoanalisis yang muncullah libido. Tokohnya adalah Sigmund Freud. Sebelum meranjak kepada teori ataupun pemikiran dari Sigmund Freud, maka kita lebih dahulu perlu mengetahui biografi dari Sigmund Freud, gitu kan. Sigmund Freud sebetulnya ini bukan nama asli Sigmund Freud, gitu kan. Namanya itu nama aslinya Sigismund Shlomo Freud, gitu kan. Namun oleh dirinya itu pada umur 20-an dirubah sendiri, gitu kan. Mungkin kegelisahan atau lain sebagainya kurang begitu jelas, gitu kan. Itu Sigmund Freud. Dia lahir di Bamberg, tepatnya di Moravia, gitu kan, pada tanggal 6 Mei 1856. Sigmund Freud, gitu kan, lahir di Moravia, Bamberg, tepat pada tanggal 6 Mei 1856, yang mana kemarin kan sempat juga dirayakan lewat medianya simposium, gitu kan, kelahiran beliau. Dia meninggal di London, gitu kan. Dia meninggal di London pada pada 23 September 1939. Dalam hidupnya Sigmund Freud itu awalnya dia lahir memang di Moravia, di Bamberg, tapi setelah 3 tahun dia itu pindah ke Wina, gitu kan, atas dasar ikut ayahnya berdagang di sana. Nah, di sana Freud juga menempuh pendidikan yang mana berusia 8 tahun itu dia mampu menguasai berbagai bahasa, gitu kan. Ada bahasa Jerman dan lain sebagainya di sana. Sigmund Freud juga di sana kuliah di Universitas Wina, mengambil fakultas kedokteran di sana, dan pada waktu itu pada masa akhir-akhir kuliahnya dia itu tidak langsung lulus, gitu kan. Namun dia ikut salah satu dosennya itu untuk meneliti pada waktu itu. Maka dia itu lambat, gitu kan, untuk sesuai dengan yang seharusnya dia tempuh 4 tahun, tapi karena dia itu ikut penelitian jadi 5 tahun. Itu Sigmund Freud, gitu kan, biografi singkatnya. Beliau dilahirkan oleh seorang ayah, namanya itu Jacob Freud, dan ibunya Emily, gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin Emily. Emily. Jacob Freud ini, Emily merupakan istri ketiga dari Jacob Freud, gitu kan, istri ketiganya. Namun Freud tidak meniru ayahnya untuk poligami, enggak, gitu kan. Namun Freud ya cuma mempunyai istri satu, yakni Martha Bernays.
Martha Bernays. Ini ya. Ayahnya Jacob Floyd. Ibu Emily. Istrinya, namun ini merupakan istri ketiga. Istrinya Martha Bernays. Martha Bernays ini merupakan rekan kerjanya Floyd waktu dia itu bekerja di rumah sakit gitu kan. Rumah sakit, salah satu rumah sakit tempat dia itu pernah meneliti di Perancis gitu kan. Dia kan waktu kuliah 1 tahun itu ditempuh dia. Waktu kuliah, waktu dia itu diangkat sebagai tenaga pengajar di Universitas Wina gitu kan. Dia tuh mempunyai kesempatan 1 tahun untuk meneliti ke Perancis. Dan waktu itu juga dia ketemu dengan Jean Carquet di Perancis gitu kan. Iya, Jean. Kalau tulisannya itu Chorchot gitu kan, Chorchot. Nah, tapi mungkin perspektif saya sih gitu kan, bacanya Carquet gitu kan. Mungkin ya seperti itulah gitu kan, karena bukan ahli bahasa Inggris gitu kan. Ya, dia ketemu di sana gitu kan, ketemu dengan Martha Bernays ini kan, ya Bernays. Anggapan saya sih gitu kan. Dia ketemu di sana dan bertunangan, lalu dia itu menikah gitu kan, mempunyai 4 orang anak, mempunyai 5 orang anak. Yang mana yang menjadi penerus Floyd itu untuk fokus psikologi cuma anak bungsunya dia, Anna Floyd. Itu singkat cerita ataupun biografi singkat dari Sigmund Floyd gitu kan. Langsung saja mungkin ya kita beralih pada pemikiran Sigmund Freud gitu kan terkait dengan libido. Libido ini berasal memang dari teori pertamanya atau pemikiran pertamanya terkait dengan psikoanalisis. Psikoanalisis ini saya artikan dulu, libido merupakan energi ataupun hasrat yang berasal dari alam bawah sadar gitu kan. Asalnya itu dia berasal dari alam bawah sadar. Energi ataupun naluri ataupun hasrat yang memang berasal dari alam bawah sadar. Energi seksual gitu. Atau bisa naluri seksual atau bisa energi seksual juga bisa, hasrat seksual juga bisa. Yang hal ini memang berasal dari alam bawah sadar ataupun ketidaksadaran. Itu menurut Sigmund Freud. Nah, sebelum kita mengetahui libido, maka perlu juga kita ketahui hasrat itu sendiri. Hasrat. Setiap kita melakukan tindakan ataupun perbuatan, maka hasrat yang ada dalam diri kita itu muncul terlebih dahulu. Namun gitu kan, bisa saja hasrat itu menjadi tindakan, bisa saja tidak. Makanya di dalam psikoanalisisnya Freud itu kan terkait dengan kejiwaan. Sebelum saya sampai kepada libido gitu kan, perlu kita tahu juga di struktur kejiwaan di sini ada kesadaran, ada prasadar. Mungkin ini pernah dibahas ya. Ada ketidaksadaran atau bawah sadar, alam bawah sadar. Alam kesadaran ini merupakan alam yang realitas gitu kan, yang diketahui. Alam prasadar ini bisa masuk kesadaran, bisa masuk ke ketidaksadaran. Itu alam bawah sadar. Kalau alam ketidaksadaran yaitu proses primer.
Bisa saja dengan emosi, kesenangan, kemauan dan sebagainya, insting juga ada di bawah sadar, yakni ketidaksadaran. Lalu libido ini berasal dari ketidaksadaran ini. Berasal dari ketidaksadaran. Ada di dalam jiwa yang mana libido ini, hasrat ataupun naluri ini atau energi seksual ini memang ada di alam ketidaksadaran atau bawah sadar. Itu struktur kejiwaan. Nah, ada juga terkait dengan kekuatan ataupun dominasi dari kejiwaan di sini. Saya analogikan terhadap gunung es gitu kan. Gunung es. Di bawah ini ada ketidaksadaran, prasadar di tengah, dan sadar itu di atas. Semakin bergerak vertikal, maka sadar ini tidak begitu dominan kekuatannya. Itu menurut Freud gitu kan. Semakin ke bawah gitu kan. Semakin bergerak ke bawah, maka apa? Kekuatan ataupun dominasi dari ketidaksadaran itu sangat mempengaruhi terhadap tindakan-tindakan yang keluar dari kita. Contohnya gitu kan. Kita hadir pada diskusi hari ini gitu kan. Hal ini memang ada dalam naluri ketidaksadaran kita gitu kan. Dalam alam bawah sadar kita itu ada. Lalu muncullah di prasadar gitu kan. Prasadar diproses gitu kan. Muncul sebuah tindakan. Itu yang dinamakan. Nah, hasrat kita mau ke sini gitu kan. Itu merupakan hasrat dari diri kita yang secara tidak sadar kita itu ada gitu kan. Contohnya juga kalau dicontohkan terhadap lapar. Orang makan gitu kan, lapar. Orang lapar, dia itu memunculkan suatu rangsangan. Dalam ada hasrat ketika dia itu lapar. Hasrat makan, gitu kan. Nah, kita lapar itu merupakan rangsangan dari hasrat tersebut. Itu ada di dalam bawah sadar. Nah, untuk mencapai itu perlu tindakan-tindakan. Nah, tindakan-tindakan di sini gitu kan ada pada kesadaran. Tuh. Makanya dalam ini juga perlu struktur kepribadian. Kepribadian seseorang, ada id, ada ego dan ada superego. Ini mungkin pernah dijelaskan ya oleh, kalau nggak salah, Kawaki itu kan terkait dengan psikoanalisis dari Sigmund Freud gitu kan. Nah, id di sini kan merupakan id mempunyai prinsip kesenangan, sedangkan ego mempunyai prinsip realitas dan superego mempunyai prinsip moral gitu kan, ataupun prinsip kesempurnaan. Nah, hal ini kan juga akan berkaitan dengan libido, yang mana libido itu berasal dari id, alam bawah sadar kita. Jadi prinsip kesenangan yang kita alami gitu kan, hasrat seksual, hasrat untuk makan gitu kan, hasrat kekuasaan sekalipun itu berasal dari id. Jadi kenyamanan, emosi dan sebagainya berasal dari id, alam bawah sadar kita. Itu menurut Sigmund Freud. Ada tahap-tahap perkembangan seksual. Ini sudah mengacu pada libido. Ataupun fase-fase psikoseksual. Ada tahap ataupun fase oral, ada anal, falik,
Menurut Sigmund Freud, fase-fase ini merupakan fase di mana seseorang itu, tindakan seseorang semasa hidupnya tergantung dari fase ini. Jadi seseorang gitu kan, ataupun manusia pasti mengalami fase ini. Pasti mengalami fase ini, namun masalah kesempurnaan dari fase ini ataupun puasnya di fase ini gitu kan, tergantung dari dia itu dirawat ataupun dia itu diasuh, atau tergantung dari kehidupannya dia, mulai dari bayi. Pertama dari fase oral. Fase oral di sini merupakan dari nol ataupun dari semenjak dia lahir sampai berumur 1,5 tahun, di mana psikoseksualnya kita, hasrat seksualnya kita itu terfokus pada mulut. Terfokus pada mulut. Contohnya seperti apa? Yakni kalau anak kecil itu masih bayi, pasti dia tidak luput dari menyusui. Pasti tidak luput dari ini. Jadi proses seksual yang dibutuhkan seorang anak gitu kan, pasti dia ingin susu seorang ibu. Nah, sejak itu pula gitu kan, hasrat seksual dari seorang anak itu dimulai. Hasrat seorang anak itu dimulai dari mulut gitu kan. Kita kasih Sigmund Freud. Jika seorang anak ini pada usia sejak dia lahir sampai berumur 1 sampai 1,5 tahun tidak terpenuhi kepuasan atas atau kebutuhan dari mulutnya gitu kan, yakni nyusui gitu kan, terhadap seorang ibu, maka bisa jadi pada tahap selanjutnya dia itu mengalami suatu tindakan yang hasrat seksual yang memang tidak teratur gitu kan. Contohnya, nanti saya akan bahas contohnya ya, biar biar ini beruntun, nanti juga terhadap contoh kasusnya juga enak. Yang kedua itu fase anal. Fase anal di sini dari umur 1,5 tahun sampai berumur 3 tahun. Di fase anal ini lebih kepada alat pembuangan gitu kan. Seperti halnya kita itu kencing, kita itu BAB gitu kan. Jadi proses ini mempengaruhi terhadap tindakan-tindakan kita. Maksudnya apa? Ketika seorang anak itu proses pembuangan ataupun proses buang air kecil, buang air besarnya itu teratur. Karena kan kalau anak kecil itu kan masih belum tahu gitu kan. Masih belum tahu kapan dan di mana, bagaimana gitu kan. Bagaimana harusnya dia itu buang air besar ataupun buang air kecil. Kadang kan kalau anak di waktu berumur 1,5 tahun sampai 3 tahun itu kan dia biasanya buang air kecil di mana-mana gitu kan. Dan juga proses di sana juga oleh seorang ibu kan juga diajari gitu kan. Diajari bagaimana dia itu membasuhnya gitu kan. Dia itu harusnya memang buang airnya di mana gitu kan. Biasanya masih kecil. Nah, kalau seorang ibu ataupun orang tua itu pada masa ini membiarkan seorang anak itu buang air kecil ataupun buang air besar itu tidak sesuai ataupun tidak teratur, maka suatu saat nanti ketika besar gitu kan, keteraturan hidupnya ataupun cara dia hidup melalui hasrat seksualnya itu bisa tidak teratur juga. Saya akan beri contoh nanti. Untuk contoh biar lengkap ini 5 gitu kan. Yang ketiga itu masa falik. Jadi titik tekannya adalah kalau masa oral ini lebih kepada mulut. Hasrat seksual yang perlu dipuaskan
di ranah mulut gitu kan. Kalau fase anal ini lebih kepada bahasa anunya itu dubur atau kubul. Iya, itulah. Masa falik ini berkisar umur 3 sampai 6. Nah, pada masa falik ini sebetulnya apa ya? Masa di mana seorang anak itu hasrat seksualnya itu semakin mendominasi terhadap kebutuhannya itu terhadap ibu gitu kan. Maka contohnya gini, kalau masa umur 3 sampai 6 tahun itu biasanya seorang anak itu kan kalau di masa ini pengasuhan terhadap seorang anak ini bisa terjadi sebuah kasus seperti mitologi kuno gitu kan. Mitologi Yunani kuno, Oedipus kompleks. Itu yang disebut Sigmund Freud. Bahwasanya seorang anak laki-laki itu biasanya cemburu terhadap seorang ayahnya karena itu terlalu romantis dengan ibunya. Pun demikian sebaliknya, bukan Elektra kompleks gitu kan. Elektra kompleks ini bahwasanya seorang anak perempuan biasanya cemburu terhadap seorang ibunya karena terlalu romantis dengan ayahnya. Itu. Nah, di masa ini juga, masa falik ini biasanya gencar-gencarnya seorang anak itu ingin tidur dengan ibu gitu kan. Kalau anak laki-laki ingin tidur dengan ibu gitu kan. Ataupun anak perempuan itu ingin bercumbu dengan seorang ayah. Biasanya kan kalau anak kecil berumur sekian masih unyu-unyunya. Kalau cewek gitu kan, mau sering dicubit pipinya gitu kan. Atau sering dicium gitu kan oleh seorang laki-laki gitu kan, oleh ayahnya gitu kan, anak perempuan. Oh ini cantik gitu kan, ini imut gitu kan. Kadang gitu. Masih masa di mana falik ini biasanya apa ya? Seorang anak itu lagi di posisi sedang mau dianggap remaja ataupun nakal enggak, mau dianggap dia itu masih enggak bisa ngapa-ngapain enggak. Karena di masa ini pula gitu kan, anak-anak itu sudah tahu gitu kan, bahwasanya dia itu keseringan sudah bisa lihat ibunya ketika telanjang gitu kan. Biasanya di kamar itu kan tidak sengaja lihat ibu itu masih memakai BH gitu kan. Kadang-kadang gitu kan. Ya meskipun pada masa itu pula kita tidak ingat gitu kan. Tapi di alam bawah sadar kita itu tersimpan. Di alam bawah sadar kita itu tersimpan. Sehingga memunculkan hasrat-hasrat seperti itu, hasrat seksual seperti itu pula. Itu di masa falik. Maka yang paling enak gitu kan, kalau di masa falik itu biasanya kalau daerah sini kan seorang anak itu diajari bahasa Madura yang halus gitu kan. Karena di masa ini gitu kan, seorang anak itu bisa teratur ataupun bisa diatur gitu kan. Maksudnya pendidikan seorang anak paling apa ya? Paling bisa dituruti untuk dididik pada masa ini. Karena anak-anak itu masih belum apa ya? Dia itu masih kebingungan juga terhadap dirinya. Tidak tahu, biasanya juga ya pada masa ini juga apa ya? Intinya pada masa falik ini seorang anak itu untuk dididik secara penuh oleh orang tua gitu kan, sehingga dia itu bisa dalam hidupnya itu teratur ya pada masa ini juga, pada masa falik. Iya, itu. Selanjutnya pada masa laten. Masa laten di sini saya anggap sebagai, nah dari saya tegaskan kembali ya, dari 6 tahun ke bawah ini merupakan yang paling mendominasi dari proses kita ke depan, ataupun hasrat seksual untuk masa selanjutnya dari seorang anak itu pada 6 tahun ke bawah.
Itu karena yang sangat berkaitan langsung dengan objek seksual gitu kan. Dengan objek seksual dari seorang anak pada masa ini. Pada masa 6 tahun sampai dari masa dia lahir sampai 6 tahun itu berhubungan langsung dengan objek seksualnya. Baik dengan ibu ataupun ayah gitu kan. Karena objek seksual yang dianalogikan ataupun yang diamati oleh Sigmund Freud itu terhadap orang tua gitu kan. Terhadap orang tua. Baik kepada ayah ataupun ibu. Nah, di fase keempat, fase laten, yaitu fase di mana ada sebuah pengendalian hasrat seksual ini terhadap hal-hal lain ataupun biasanya seorang anak itu lebih terhadap biasanya main gitu kan, mencari sesuatu yang lagi penasaran atau mencari hal-hal yang ingin dia ketahui gitu kan, sehingga hasrat seksual yang dimiliki seorang anak selama dia lahir sampai 6 tahun itu mulai mudar, mulai teralihkan terhadap hal-hal yang baru gitu kan, mulai dialihkan seperti halnya itu kalau seorang perempuan biasanya itu dialihkan terhadap permainan boneka gitu kan. Terhadap permainan boneka itu kan juga merupakan hal yang agak sama ataupun agak mirip dengan manusia. Sehingga hasrat seksualnya dialihkan ke sana. Bisa juga dia itu main dengan teman-teman yang lain gitu kan, main dengan anak-anak yang lain. Sehingga hasrat seksual yang awalnya dia itu mau dimunculkan ataupun objeknya itu adalah seorang ibu kalau anak laki-laki gitu kan, itu dialihkan terhadap baik itu hal-hal yang ingin dia ketahui ataupun hal-hal yang hampir sama seperti halnya boneka, robot-robotan lain sebagainya. Biasanya dialihkan ke sana. Baru pada masa ini biasanya berkisar fase laten. Ini biasanya umur 6 sampai 12 tahun. Baru pada fase genital, fase terakhir, di sini merupakan penentu. Fase genital 12 tahun seterusnya, fase penentu ataupun hasil dari suatu pendidikan ataupun controlling terhadap hasrat seksual dari seorang anak. Gitu kan. Contohnya gini. Kata Sigmund Freud itu biasanya hasrat seksual yang dimunculkan seorang anak laki-laki yang sudah pubertas gitu kan, yang sudah balik gitu kan, dia itu kan ditandai dengan keluarnya mani. Ya, ketika itu pula masa seterusnya gitu kan, itu juga berkaitan terhadap fase-fase keempat ini sebelum genital gitu kan, fase keempat ini. Maksudnya apa? Biasanya seorang anak itu ataupun kita gitu kan, pada fase ini biasanya sudah tahu terhadap cantik, sudah tahu terhadap yang semok yang mana, yang dan seterusnya. Maksudnya 12 tahun sampai dia itu meninggal gitu kan. Sampai dia meninggal. Karena diketahui suatu hasrat seksual ataupun energi seksual atau naluri seksual itu sudah sesuai ataupun sudah terpuaskan pada masa dia sejak kecil gitu kan. Hasilnya itu akan diketahui ketika umur 12, yakni masa pubertas sampai dia itu sudah meninggal. Nah biasanya kan kalau anak laki-laki kan tahu gitu kan, mana yang payudaranya besar gitu kan, ini cantik. Itu biasanya gini. Sehingga anak laki-laki itu sudah tahu mengarahkan cintanya itu pada siapa. Yang awalnya gitu kan, yang awalnya cintanya terhadap seorang ibu gitu kan, hasrat seksualnya itu diarahkan kepada seorang ibu. Pada masa pubertas dan seterusnya itu sudah mulai dialihkan terhadap orang lain gitu kan, baik itu terhadap sesama jenis laki-laki, bisa saja gitu kan, bisa juga terhadap seorang wanita lain jenis gitu kan.
atau dengan hal-hal yang bisa menggairahkan dirinya. Contoh seperti ini. Kadang seorang anak itu kan ataupun kita gitu kan melakukan masturbasi. Masturbasi. Ya, onani dan sebagainya. Nah, hal itu kesalahan kita ataupun ada kebutuhan seksual di waktu kita kecil, yakni di fase anal gitu kan, fase oral juga dan fase falik yang paling dominan ini pada masa ini yang tidak terpuaskan terhadap seorang anak. Contohnya gitu kan. Biasanya kalau anak itu lahir rentan jarak 1 tahun gitu, ada 2 anak gitu kan. Kita mempunyai anak yang rentannya 2 tahun, 1 tahun gitu kan. Kita tahun 2018 gitu kan. Seorang ibu melahirkan seorang anak bernama A. Setelah itu dia hamil lagi gitu kan. Dan tahun 2019-nya dia tuh lahir anak seorang B. Biasanya gitu kan. Biasanya ini anak yang A ini kurang nyusu. Susunya kurang. Sehingga fase oralnya gitu kan. Ketika seorang anak itu naluri seksnya di mulut gitu kan. Itu masih kurang, tidak sempurna, kebutuhannya tidak sempurna, dipenuhi sempurna, maka pada masa besarnya biasanya orang itu cenderung gitu kan. Dapat diprediksi, ya seperti itulah gitu kan. Iya, ini menurut Sigmund Freud gitu kan. Menurut Sigmund Freud, biasanya itu penglihatan terhadap seorang wanita itu bisa jadi ini terjadi Oedipus kompleks, karena Oedipus kompleks ini tidak hanya pada masa falik saja, tapi pada masa besar juga bisa. Seperti mitos Yunani kuno, mitologi kuno itu kan. Itu kan. Itu bisa jadi demikian. Contohnya lagi, ketika seorang anak itu pada masa anal ini tidak selesai, kebutuhannya itu tidak selesai. Maksudnya dia tidak diberitahu ataupun tidak diasuh cara kencing yang baik gitu kan. Ataupun dia cara buang air besar di mana, caranya gimana, cara untuk membersihkannya gimana, tidak baik gitu kan. Maka keteraturan dalam dirinya itu tersimpan gitu kan. Dan itu akan direpresentasikan ketika berumur 12 tahun ke atas. Contohnya gitu kan. Kadang ada seorang anak itu, kalau kita sudah mungkin sering gitu kan. Kita kepepet kencing, biasanya kencing di pinggir jalan. Atau juga kalau hasrat seksual itu, hasrat seksualnya yang diarahkan, itu biasanya kita itu tidak bisa mengontrol ego kita. Tidak bisa mengontrol ego karena anal. Karena fase dari oral, anal sama falik ini sangat berpengaruh terhadap diri kita gitu kan. Ini menurut Sigmund Freud gitu kan. Terhadap hasrat seksual kita. Hasrat seksual yang kita alami gitu kan. Kalau ini sempurna, fase ini sempurna, kebutuhannya itu dipenuhi pada fase ini, fase selanjutnya ini akan bisa dialihkan gitu kan, Mbak. Maksudnya bisa teratur. Itu fase genital. Karena gini gitu kan. Hasrat itu memang ada rangsangan terlebih dahulu gitu kan. Ada rangsangan, sumbernya itu suatu gini ya. Saya catat di sini. Komponen-komponen hasrat gitu kan. Sehingga munculkan tindakan pertama dari dorongan. Dorongan ini muncul dari insting. Insting ini muncul dari hasrat. Hasrat sesuai dengan kebutuhan.
Ini bukan dari atas ya. Ini tadi dari bawah ke atas. Kita semisal kalau pada waktu kecil kita tidak sempurna, pada fase oral, anal ataupun falik ini tidak sempurna, hasrat seksual kita muncul. Berarti ada kebutuhan, ada kebutuhan kesenangan di sana gitu kan. Ingin erotis gitu kan. Ingin bersenang-senang dengan lawan jenis ataupun sesama jenis atau dengan benda yang lain. Ini memunculkan suatu hasrat. Hasrat di sini ada insting. Nah, baru setelah insting ini gitu kan. Setelah kita itu ada sebuah kebutuhan, muncul hasrat ke insting ke dorongan, maka di sana kita akan dikelola oleh ego. Setelah dikelola oleh ego gitu kan, itu bisa memunculkan tindakan-tindakan. Nah, tindakan di sini gitu kan bisa diatur juga oleh superego. Kan ada ini. Contohnya gini ya. Saya kembali lagi. Ini superego. Ego, superego. Ini struktur kepribadian ya. Hasrat seksual atau libido ada di sini. Jadi yang prinsipnya kesenangan, emosi dan lain sebagainya itu berasal dari sini, dari id. Kalau ego ini adalah mempunyai prinsip realitas gitu kan. Biasanya kita melakukan tindakan itu sesuai dengan kebutuhan sekundernya kita. Maksudnya di realitas ini sudah kita pernah alami apa enggak gitu kan. Contohnya gini. Saya kasih contoh lagi ketika kita mau hasrat seksual kita muncul. Berarti ini munculnya dari id. Ya kan? Hasrat seksual kita itu semisal mau ngewek gitu kan. Mau ngewek dengan baik itu sesama jenis atau lain jenis gitu kan. Ini berasal dari id. Namun gitu kan, kita pindah proses terhadap superego. Di superego kita ditentang. Karena prinsip dari superego ini adalah prinsip kesempurnaan. Biasanya moral, yang bersifat moralis gitu kan. Ataupun sifatnya ideal gitu kan. Maksudnya kalau ini merupakan ditolak secara moral gitu kan. Maksudnya caranya gimana? Kalau kita langsung belum waktunya sudah mengewek gitu kan dengan cara tidak legal gitu kan. Itu biasanya ditentang di sini. Jadi prinsipnya moralitas gitu kan. Dan hal ini juga tergantung dari sejauh mana dia pengetahuan seorang anak gitu kan. Jadi ada sangkut pautnya dengan pendidikan dan lain sebagainya. Pendidikan juga pengetahuan yang dia, ilmu pengetahuan juga yang dia pernah pelajari gitu kan. Tersimpan di sini juga. Lalu pada ego ada prinsipnya adalah untuk penentuan sikap gitu kan. Kita itu mau melampiaskannya ke siapa gitu kan. Apa menggunakan objeknya secara apa? Lawan jenis ataupun sesama jenis gitu kan. Itu ada di ego. Sehingga kita gini, hasrat seksual gitu muncul gitu kan, disaring oleh superego karena tidak mempan gitu kan. Dari superego tidak mempan, kita juga perlu dari ego. Prinsip ego ini memadukan antara realita yang kita pernah, kalau kita itu pernah mengalaminya gitu kan. Maksudnya kita ingin nyusu gitu kan. Maksudnya ingin ya, ingin nyusu gitu kan. Ngemut gitu kan, ingin ngemut payudara seorang perempuan gitu kan. Anggaplah ngemut gitu kan. Karena pengalaman di ego kita pernah gitu kan.
pengalaman ego kita itu pernah waktu kecil, waktu fase oral, maka pada id ini gitu kan, itu bisa ditekan oleh ego. Kita tidak bisa lakukan ini. Itu. Ya, itu salah satu contohnya. Ya mungkin itu saja sih. Kita lanjut diskusi mungkin.